Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama podcast Media Center Nur Kolbi bersama Bang Rijal. Selamat siang Bang Rijal. Selamat siang. Gimana keadaannya Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, pada kali ini kita main ngobrol-ngobrol santai nih Bang, terkait dengan nasionalis dan pendidikan Bang. Iya. Semboyan kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika Bang, yang dimana Bhinneka Tunggal itu mempunyai makna berbeda-beda tetap satu jua. Iya. Artinya walaupun masyarakat Indonesia berasal berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat, tetapi tetap satu dalam persatuan bangsa Indonesia Bang. Yang saya ingin tanyakan Bang, filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu dalam dunia pendidikan Bang, menurut Abang apa Bang? Iya. Kita tentu sepakat bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu masterpiece yang ada di Indonesia. Betul. Masterpiece yang dicetuskan oleh salah satu pejuang atau nenek moyang kita, yaitu Empu Tantular dalam kitabnya Sutasoma. Dan tadi yang sudah Kipar katakan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda namun tetap satu jua. Ya, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, ras, dan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, tapi tetap satu jua NKRI. Betul. Nah, dalam dunia pendidikan itu tentunya secara harfiah kita mengartikan bahwa usaha secara sadar. Usaha secara sadar yang direncanakan secara matang, yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Mengembangkan apa? Mengembangkan tingkat sumber daya manusianya, sumber daya manusia yang mempunyai tingkat emosional yang baik, mempunyai kecerdasan yang tinggi, mempunyai akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, serta sumber daya yang mampu menghadapi perkembangan zaman. Itu secara umumnya, gitu Par. Selanjutnya wujud Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan. Ya. Itu apa Bang? Wujud Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan itu tentunya sudah dikonsep oleh Kementerian Pendidikan. Kita ambil contoh mata pelajaran kelas 4 kalau tidak salah yang saya ingat, mata pelajaran sekolah dasar kelas 4 itu mempelajari dengan tema cita-citaku tuh, aku dan cita-citaku. Di dalam mata pelajaran tematik tersebut siswa didorong untuk cinta dirinya dan mengenal keberadaan dirinya, yaitu secara spiritual, bahwasanya aku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cita-citaku digambarkan dalam tematik tersebut di kelas 4. Anak itu diupayakan untuk disuguhkan cerita mengenai Patih Gajah Mada. Nah, di kelas 4 itu anak-anak disuguhkan mengenai cerita Patih Gajah Mada. Kita tentu tahu Patih Gajah Mada ini terkenal dengan sumpah palapanya, dengan punya cita-cita nusantaranya, ya. Nah, siswa mulai diberikan asupan-asupan kecintaan Nusantara, kemudian diperkenalkan sosok tokoh Patih Gajah Mada, kenapa dia
bisa mempunyai sumpah seperti itu dan punya keinginan demikian, kemudian guru mulai mengelaborasi, menjelaskan kepada anak-anak, menambahkan apa yang ada dalam teks itu, sehingga nanti siswa atau peserta didik mulai tumbuh kecintaannya terhadap Nusantara yang sekarang ini tentunya kita dengar ya dan kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu salah satu wujud pendidikan, contohnya gitu Bang. Yang abang tahu nih, peringkat Indonesia dalam dunia pendidikan itu Bang, seperti apa Bang peringkat kita tuh? Peringkat Indonesia termasuk negara anggota PISA. PISA ini program international study assessment. Itu Indonesia dari mulai tahun 2000 sampai 2018. Nah, di tahun 2018 Indonesia cukup memprihatinkan sekali. Peringkat yang didapati melalui PISA ini di 2018 yaitu peringkat 70 dari 78. 78 negara. 78 negara. Tolak ukur PISA itu apa ya Bang? Tolak ukur dari buat Indonesianya itu? Yang dinilai daripada penilaian PISA ini adalah literasi bacanya. Literasi baca, kemudian literasi baca matematikanya, kemudian literasi sainsnya. Pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan matematikanya, bacanya dan sainsnya. Nah, dari penilaian tersebut Indonesia jika dibandingkan negara-negara ASEAN kebanyakan salah satu contohnya lah Indonesia dalam pendidikan dibandingkan dengan Malaysia penilaian dari PISA itu tertinggal sekitar beberapa poin. Kemudian penilaian PISA dari 10 anak hanya 7 siswa usia 15 tahun tingkat membacanya masih di bawah standar minimal. Berarti benar-benar masih kurang ya tingkat baca minat anak di Indonesia itu masih sangat kurang. Masih sangat kurang sekali. Abang menanggapnya gimana caranya agar anak itu bisa tertarik, Bang, bisa tertarik untuk membaca? Beberapa cara agar anak minat membaca. Di antaranya adalah melibatkan langsung di dalam kelas ketika guru menyampaikan suatu materi dalam bentuk PowerPoint atau guru pun menulis di papan tulis, itu ditekankan anak diajak maju satu dan membaca dengan keras satu persatu kalau bisa. Kalau tidak bisa acak dengan role play agar anak membaca, ya, bukan hanya mendengar. Kenapa? Karena 30 siswa yang dilibatkan oleh guru untuk membaca langsung itu poinnya lebih tinggi 30 poin dibanding siswa yang hanya mendengar dan tidak dilibatkan untuk membaca materi yang disuguhkan oleh guru. Kemudian apa? Kebanyakan siswa atau peserta didik yang ada di sekarang ini Indonesia ini hanya disuguhkan format bacaan hanya teks. Ya. Siswa Indonesia kelemahannya dalam survei penilaian PISA itu ketika siswa atau peserta didik Indonesia disuguhkan teks dalam bentuk digital, kemudian dalam bentuk peta-peta diagram air. Ya, karena jarang sekali disuguhkan di sekolah, di tempat lain hanya disuguhkan berupa teks saja, ya. Bacaan saja, tidak dalam bentuk teks diagram. Jadi ya kurang memahami. Nah, kenapa? Karena tidak diasah nalarnya.
kalau bentuk teks bacaan saja, anak hanya disuguhkan untuk menghafal. Tapi ketika anak disuguhkan peta dalam bentuk diagram dan peta dalam bentuk air, maka nalarnya akan terasah. Nah, ini yang salah satu kelemahan beberapa anak Indonesia, dan alhamdulillah sebetulnya pemerintah sudah dari 2000 sampai 2018 sudah memperluas akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Ini luar biasa perkembangannya. Dari mulai 38% kalau tidak salah, lebih kurang 30% anak yang sekolah, anak usia 15 tahun yang sekolah, sekarang sampai 2018 survei ini sudah 85% anak usia 15 tahun sekolah. tahun 2000 hanya 35% anak usia 15 tahun yang sekolah. Tahun 2018 usia 15 tahun usia 15 tahun 85% sudah masuk sekolah. Begitu, Bar. Selanjutnya nih Bang, baru-baru ini kan Bapak Menteri kita tuh Bapak Nadiem Makarim kan menerbitkan kurikulum Merdeka Belajar, Bang. Ya. Kurikulum Merdeka Belajar bedanya dengan kurikulum sebelum-sebelumnya itu apa, Bang? Tentunya dari periode ke periode, dari tahun ke tahun ada perubahan-perubahan konsep kekurikuluman. Yang tentunya kita sama-sama optimis dan memakluminya. Kenapa kurikulum itu harus berubah? Kurikulum A sampai dengan B berubah, 5 tahun kemudian berubah lagi jadi D gitu. Atau yang pertama ada yang disebut dulu KBK menjadi KTSP menjadi kurikulum 2013 berubah menjadi kurikulum 2013 revisi. Kemudian sekarang ada yang namanya konsep Merdeka Belajar. Tentunya niat yang pertama itu adalah agar kurikulum kita ini relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia global. Relevan. Konsepnya relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi anak nggak hanya disuguhin dengan teoritis saja gitu, Bang? Iya. Contoh, kita mengenal dunia teknologi. Dulu belum ada internet itu dengan menggunakan FO, hanya jalur kabel. Nah sekarang sudah ada FO. Nah itu harus berubah. Ya, konsep kurikulum itu harus berubah. Dulu dalam otomotif, mesin mobil kita kenalnya tidak hanya menggunakan busi dan platina dulunya. Nah sekarang dengan adanya injeksi, akan berubah lagi sistemnya, mesinnya itu. Ya dulu dengan manual, sekarang digital semua. Nah itu. Jadi konsep Merdeka Belajar ini adalah konsep yang betul-betul fleksibel, memberikan keleluasaan kepada guru atau satuan pendidikan dan juga muridnya untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, untuk merelevansi kebutuhan peserta didik dengan dunia global, ya. Dan akhirnya nanti kita akan mendapatkan generasi muda yang lebih kritis dan inovatif. Betul. Gitu, Pak. Selanjutnya kita di masa pandemi gini, Bang, pembelajaran tuh pastikan melalui online, Bang. Bagaimana cara orang tua untuk mengontrol belajarnya itu dari rumah? Ya, memang ada beberapa segi positif dan ada segi positif dan negatifnya penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Ya, kalau kita memang
belum terbiasa dengan perubahan yang begitu dinamis sekarang ini karena kondisi pandemi. Memang sedikit kaget. 1 atau 2 bulan sampai 3 bulan Sudah mulai terbiasa. pas pandemi seperti itu masih ada kaget 3 bulan. Nah, rentan waktu 4 sampai sekarang ini orang-orang tua yang mempunyai anak usia sekolah sudah mulai terbiasa dengan gadget-gadgetnya. Yang awalnya tidak melek teknologi, Yang awalnya sudah ibu-ibu menjadi udah pusing ngajarin anak-anak ya. konsep yang sudah disampaikan lewat paduan pembelajaran daring PJJ dari kementerian itu sudah cukup fleksibel, lagi-lagi cukup fleksibel. Pada dasarnya pendidikan jarak jauh yang sudah disampaikan oleh kementerian ini tidak membebani secara psikologis. Kalau orang tuanya sudah pusing, sampaikan kepada gurunya, ya. Banyak itu keluhan itu bang. Iya. Saya pusing banget nih ngajar anak di rumah gitu kan. Dengan dia nggak tahu belajar dari kelas kayak gimana kan, anak-anaknya cuma bisa komentar kayak gitu aja. Iya. Nah, kalau ceritanya demikian, memang ada, dan kita tidak menafikan itu. Namun insya Allah ya dengan mulai terbiasa konsep PJJ ini, dan memang harus dibiasakan, dan kita tidak akan lepas daripada pendidikan daring. Seberapa efektif tuh pembelajaran daring? Kalau boleh membandingkan, peran guru memang tidak tergantikan. Iya. Ya, tatap muka dengan daring Jauh, pasti ya, berbeda. Karena kontak fisik, kalau tatap muka itu kan langsung kontak fisik, ini hanya dunia maya. Nah, awal-awal ini memang jika dibandingkan lebih baik PTM, pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka dibanding daring. Tapi nanti akan dengan sendirinya satuan pendidikan dan orang tua serta peserta didik akan teradaptasi, akan tersesuaikan dengan yang sehari mungkin daring, sehari tatap muka. Begitupun selanjutnya. Bagi yang siswa yang tidak bisa karena mungkin sakit atau lagi berpergian keluar kota, tidak masuk ke sekolah, dia bisa melalui gadgetnya. Yang menjadikan pendidikan Indonesia itu tertinggal dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei, itu faktor apa aja? Kalau Gipar ingat filosofi ketika Jepang terkena bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, itu yang pertama dilontarkan oleh raja atau sultanan lah istilahnya itu, selamatkanlah guru, ya. Jadi benahi gurunya dulu, bikin pelatihan yang terkini dengan teknologi yang modern. Nah, maka dengan sendirinya guru itu akan berinovasi memberikan pembelajaran dengan metode dan media ajar yang baik, ya. Kuncinya di guru. Tombaknya di guru. Kuncinya di guru. Karena guru adalah kurikulum berjalan. Sebagus apapun konsep yang disampaikan ke Kemendikbud, tapi gurunya tidak menerjemahkan, tidak mengelaborasikan, dan tidak monoton juga. Gitu. Terus ini bang, peranan agama bang buat membina anak murid nih bang. Peranan agama dalam membina anak murid di sekolah itu seperti apa bang? Peranan gurunya membina nilai-nilai agama yang pertama dan yang utama yang harus diajarkan, gitu. Karena dari mulai agama ini anak dibiasakan karakter, adab ya, attitude. Iya. Dengan semakin dia cinta kepada Tuhannya, Sang Penciptanya, dia akan semakin mengetahui cinta akan ciptaan-ciptaannya, gitu ya. Kalau dia cinta Allah, dia akan cinta akan ciptaan-ciptaannya, gitu. Oke, semoga anak-anak bangsa Indonesia semakin cerdas, berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur, maju pendidikan Indonesia,
jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.